Halo, perkenalkan nama saya Iko Mangwijendra Kusuma, NPM 2215061006 dari kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan post-test berkaitan tentang praktikum teknik digital percobaan keempat, yaitu tentang counter. Nah, pada video kali ini saya akan membahas counter, yaitu ada synchronous counter up dan asynchronous counter up. Nah, saya akan terlebih dahulu menjelaskan perbedaan dari synchronous counter up dan asynchronous counter up. Sebenarnya tidak menjelaskan, hanya memberikan salah satu alasan yang signifikan kenapa dia berbeda. Nah, kalau synchronous counter up itu ada satu power, dan power ini hanya masuk ke dalam satu flip-flop saja. Salah satu flip-flop. Bukan satu flip-flop saja, namun salah satu flip-flop. Nah, ini kita lihat namanya power. Kemudian jika asynchronous counter, itu setiap flip-flop nih kan, jika flip-flop dia memiliki counter, memiliki power. Nah ini kan flip-flop dia ada powernya, jadi powernya ada banyak. Kalau yang synchronous hanya ada satu, ini aja. Nah, sebelum kita menjelaskan rangkaiannya, saya akan menjelaskan komponen dalam rangkaian ini. Ini ada 2 gerbang N, 4 jika flip-flop, ada prop state dan logic state dan logic prop. Kita reset dulu. Nah, ini kan input kalau bahasa kita. Jadi ini kita asumsikan menjadi switch, atau dalam bahasa Belandanya adalah saklar. Ini cetekan ya bahasa Indonesianya. Nah, kita akan jelaskan secara awal dulu. Nah, ini kenapa J-nya nilai 1 dan K-nya 1, itu karena apa? Karena dia mengarah kabelnya ini bersabangan dengan power. Power itu menghasilkan nilai 1. Ada 1 nilainya. Kemudian yang K juga 1. Karena power 1. Nah, kenapa CLK-nya 0, Bang? Ya, karena switch-nya saklarnya bernilai 0, jadi 0. Nah, kemudian ada Q aksen, Q bar dan Q. Nah, teorinya jika Q bernilai 0, maka Q barnya bernilai 1. Begitupun sebaliknya, jika Q bar bernilai 0, maka Q-nya bernilai 1. Kapan, Bang, ini akan berpindah posisi? Ya, saat ya kita coba ya. Nah, saat kita hidupkan saklarnya, ya kan CLK-nya 1 juga, kalau K-nya 1, J-nya 1, dan K-nya 1. Nah, kita hidupkan sekali, maka dia akan berubah. Setelah kita hidupkan switch-nya sekali, maka posisi Q-nya akan berubah. Kita lihat lagi, kita fokus ke Q dulu. Nih, kita hidupkan Q-nya. Nah, berubah lagi, seperti itu. Sampai ke 15. Kita reset, dan kita masuk ke penjelasan dari rangkaian ini. Oke. Saat switch-nya kita hidupkan sekali, maka outputnya akan berbeda. Jadi 0001. Mengapa demikian? Mengapa nilainya 1, Bang? Ya karena ini. Nah, kita jelaskan. Ini kan power 1. Dia akan masuk ke J 1. Kemudian juga masuk ke K 1. Nah, otomatis Q-nya juga 1 nih. Nah, Q1 ini akan masuk ke J dari flip-flop kedua. 1, dia akan bercabang juga ke K karena 1 kabel. Nah, dia juga bercabang ke gerbang N. Nih, gerbang N cabang atas 1. Dan yang bawahnya kenapa 0? Karena Q-nya 0 sini, 0. 0 dan 1 jika di N kan apa, adik-adik? Ya, benar sekali, 0 jawabannya. Nah, ini kenapa 1? Karena wire-nya mengarah ke Q. Karena mengarah ke Q ini, Q yang di flip-flop pertama. 1 juga. Nah, seperti itu. Ya, mantap. Bagaimana, Bang, jika kita hidupkan switch-nya sekali lagi? Kita hidupkan sekali lagi. Nah, makcering, ya akan berubah outputnya menjadi 0010. Mengapa ini bisa 1, Bang? Ya sama seperti tadi alasannya, karena ini mengarah ke solid wire-nya. Nah, wire-nya dari apa? Dari Q, dari flip-flop ke 2, 1 juga, seperti itu. Kemudian kita hidupkan lagi switch-nya untuk 3 kalinya. Nah, Bang, kok bisa 0011? Ya karena apa? Balik lagi karena mindset, bukan, tapi karena ini. Nah, ini kan dia dari sini, dari Q blok 1 di 1. Dan yang kedua ini kenapa 1? Karena dari Q dari flip-flop kedua 1. Kenapa nih 1 Q-nya, Bang? Kenapa tidak 0? Ya karena sudah berubah kan, ganti-gantian. Namanya fungsi toggle. Ya ganti-gantian dari Q bar, Q aksen ini akan ganti-gantian 1 0 1 0.
di setiap jika CLK-nya clocknya 1 dia masih 0, kemudian jika kita hidupkan sekali lagi dia akan 1, akan 1 ya, gitulah intinya. Bergantian fungsi toggle, tok tek setiap switchnya dihidupkan ya, semoga paham ya. Kita hidupkan lagi switchnya. Nah setelah kita hidupkan switchnya dia akan berubah menjadi 0 1 0 0. Mengapa bang? Tadi kan 1, kenapa tidak bertahan 1? Ini kan 0 0 ya. Kenapa seperti itu? Karena sebentar, agak susah. Nah karena apa? Karena ini 0 ini wire-nya mengarah ke, nah Q dari flip-flop kedua ini 0, maka 0 juga. Ini juga Q dari 1 0 juga, 0 juga. Lah ini kenapa 1? Ya bisa ditebak karena Q dari flip-flop ketiga nilainya 1. Ya kan? Kenapa 1 bang? Pakai nanya. Kenapa? Karena alasan sebelumnya. Karena ini mengarah ke Q sini. Kenapa ini nggak 0 bang? Karena apa? Karena dia fungsinya itu setelah saya hidupkan switchnya dia akan berganti. Nah dia pas dari bagian Q ini menjadi 1, jadi 1 jawabannya. Kita hidupkan lagi switchnya. Nah ini berubah 1, kenapa? Pakai nanya, karena sama, alasannya sama. Maaf bang kalau kurang jelas. Nah jadi seperti itu. Nah switchnya ini kita cetek hidup, cetek mati hingga ke 15, hingga ke cetekan ke 15. Ke 15 ini langsung kita skip ya. Nah skip. Nah ini adalah cetekan atau ketekanan shift yang ke-15. Kenapa satu-satu semua bang? Nah ayo kita saksikan. Power bernilai 1, dia masuk ke J 1, K juga 1. Otomatis nilai J dan K yang ada powernya ini tidak akan berubah 0. Kenapa? Karena dia powernya one club sini, dia langsung mengarah ke wire-nya, cabangnya 1. Nah CLK-nya berubah karena dia mengarah ke switch ini atau saklar dalam bahasa Belandanya. Nah ini Q-nya bernilai 1. Nah ini kan 1 nih. 1 ini dia mengarahnya dari Q sini, jadi 1. Ini juga nih Q-nya mengarah dari ke Q ini. Nah, ini juga sama di sini. Ini di sini juga. Nih. Lalu prosesnya sama. Kita akan jelaskan secara paling rinci ya ini. Ketika Q bernilai 1, maka dia akan langsung masuk ke sini 1. Dan dia juga masuk ke gerbang N 1 ya kan. Kemudian gerbang N ini kenapa bisa 1 juga bawahnya? Karena dia masuk dari Q flip-flop kedua. Nah Q flip-flop kedua ini dia selain masuk ke gerbang N ini, dia juga masuk ke outputan yang ini 1 juga. Nah ini kan gerbang logika N ini jika 1 dan 1 di N kan, maka hasil 1 juga. Satunya akan terus ke sini. Dia masuk ke jika flip-flop yang ketiga pada J 1 makanya. Kemudian ini kan sama nih wire-nya sama yang ini, jadi 1 juga. Selain itu, nah ini Woloho dia juga masuk ke gerbang N yang ketiga, yang kedua. Ini U3B ini. Dia masuk ke cabang 1. Nah cabang itu dari mana? Dari Q ini, dari Q flip-flop JK yang ketiga 1. Kenapa 1? Karena bergantian sama yang ini. Setiap switch yang dihidupkan dia bergantian pasti. Nah 1 kan dia masuk sini. Nah selain itu, selain dia masuk ke N ini, dia juga masuk ke output yang ketiga 1 juga. Nah kembali lagi ke gerbang N 1 dan 1 jika di N kan maka hasilnya 1. Nah 1 ini dia masuk ke JK flip-flop yang keempat. J dan K sama wire-nya. Kemudian Q-nya bernilai 1 masuk ke 1 ini. Nah seperti itu. Semoga mudah dipahami. Jika tidak paham, tidak apa-apa, terus belajar. Nah kemudian kita akan langsung masuk ke asynchronous counter up. Oke, kita masuk ke rangkaian yang kedua. Ini ada asynchronous counter up. Ada 4 JK flip-flop, di mana setiap flip-flopnya ada powernya. Nah, bedanya sama sinkronus tadi kan sinkronus hanya 1 nih. Dia maksudnya powernya hanya masuk ke salah satu flip-flop. Nah, ini powernya masuk ke semua flip-flop. Ya, langsung kita run. Outputnya 0000. Mengapa? Ya,
karena Q-nya 0 juga masih 0 ya. Saya hidupkan sekali switch-nya. Nah, saya hidupkan switch-nya, maka Q-nya akan berganti 1, kemudian mengarah ke output ini. Maka dari itu outputnya menjadi 1. Nah, setelah itu saya hidupkan lagi sekali lagi switch-nya. Nah, setelah saya hidupkan switch-nya, maka otomatis Q-nya 0, 0. Nah, kemudian Q bar-nya menjadi 1. Nah, Q bar 1 ini dia akan masuk ke clock 1. Nah, clock-nya ini karena 1, maka dari itu Q-nya 1 juga, 1. Nah, setelah Q-nya 1, outputnya 1. Nah, Q-nya akan berganti jika clock-nya hidup. Kalau clock-nya mati, dia akan berubah dibalik. Nah, kita hidupkan lagi switch-nya. Nah, setelah saya hidupkan switch-nya untuk yang ketiga kalinya, Q-nya bernilai 1. Karena di clock-nya berkedip, jadi Q-nya bernilai 1. Kalau berkedip lagi, maka bernilai 0. Nah, ini kan Q-nya 1. Ya, dari sini. Dia masuk ke output yang ini 1. Dan Q bar bernilai 0. Maka dari itu, clock di flip-flop kedua ini bernilai 0 juga. Nah, karena clock di flip-flop kedua ini bernilai 0, maka Q-nya bernilai 1 dan Q bar-nya bernilai 0. Nah, ini buat tanya mengapa bisa berganti-ganti ini, karena fungsi toggle. Dia berganti-gantian. Nah, karena Q-nya 1, maka outputnya 1 juga. Dan Q bar-nya 0, maka clock dari flip-flop ketiga ini 0. Ya, 0. Nah, kalau ini kan 0 dan Q bar-nya 1. Q bar-nya masuk ke flip-flop keempat 1. Nah, kalau pada posisi ini Q-nya bernilai 0, maka outputnya 0. Dan yang ini kenapa 0 juga, karena Q-nya 0. Semoga bisa dipahami. Kemudian jika kita hidupkan lagi switch-nya sekali lagi, nah kan hidup nih, dia berubah sekali langsung berubah kan. Nah, jadi Q dan Q bar-nya akan berubah jika clock-nya hidup sekali. Nah, dia berubah kan. Lagi, dia berubah lagi, dia berubah lagi, dan dia berubah lagi. Begitupun sampai ke yang ke-15. Dan outputnya itu juga sama. Kenapa dia bisa 1? Karena Q-nya 1. Kenapa Q-nya 1? Karena posisi Q bar-nya ini 0. Dia akan berpindah-pindah. Nah, kalau yang pada posisi ini, posisi flip-flop keempatnya ini, Q akan bernilai 1 jika clock-nya bernilai 1 juga. Pada posisi 1 juga. Bagaimana jika clock-nya posisi 0? Nih, kita perhatikan yang ini. Jika clock-nya posisi 0, maka dia akan berpindah 1. Ini 0. Tuh, dia akan berpindah. Jadi Q dan Q bar-nya yang flip keempat ini akan berubah jika clock-nya ini akan berbalik lagi ke 1. Satu semua baru dia berpindah. Kalau dia belum 1 semua, dia akan berpindah. Kita ulang lagi. Nih, ini kan 1 ya. 1 semua. Nah, 1 semua ini dia masih posisi 0 dan 1. Kita rubah sampai clock-nya 0 nih. Clock-nya 0 kan. Clock-nya 0, dia masih 0 dan 1. Kenapa? Karena kita harus mencari posisi 111 untuk agar Q-nya berubah. Nah, saat 111, maka Q-nya akan berubah menjadi 1 dan Q bar-nya menjadi 0. Begitupun seterusnya sampai ke yang 15. Nah, saya akan menjelaskan saat ini posisinya 1 semua ya. Kita rubah dulu. Nah, misalkan ini. Bagaimana cara kerjanya? Ya, saya akan menjelaskannya. Power masuk ke J dan K. Dan clock-nya bernilai 1 kan? Nih, kan clock-nya bernilai 0. 0 ya. Kemudian ini bernilai Q-nya bernilai 1. Mengapa? Karena Q ini kan bernilai 1 jika kalau clock-nya bernilai 0. Dia 1. Outputnya 1. Dan kemudian Q bar-nya bernilai 0. Dia akan masuk ke clock dari flip kedua. Kemudian ini kan ada power, pasti otomatis 1, 1. Nah, sama seperti yang sebelumnya, Q ini akan bernilai 1 jika kalau posisi dari clock-nya 0. Kemudian dia masuk ke sini 1. Kemudian kita berlanjut ke Q bar-nya kan 0. Kemudian dia masuk ke clock flip-flop yang ketiga 0.
Nah, ini kan sama nih. Ini pasti satu otomatis satu ini nggak bakal berganti karena powernya stepnya konstan, jadi tidak akan berganti-ganti power itu. Hanya satu. Nah, ini dia sama nih. Dia Q-nya satu, lalu masuk ke sini satu. Kemudian ini juga sama seperti itu, Q-nya satu. Ya, sekian dari penjelasan dari saya tentang counter asynchronous dan synchronous up. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri.